Inspigoers, kita tuh kan udah sering denger ya bahwa olahraga tuh penting di hidup kita, selalu punya niat, entah itu niatnya dimulai dengan pengen kurusan ya, walaupun saya tidak tahu niat itu sebenarnya cukup lurus atau tidak gitu. Terus ada yang niat, iya emang pengen sehat sih supaya umurnya panjang, dan kita paham tuh teorinya. Tapi begitu ngebangun habit, nah entah kenapa suka lupa tuh tengah jalan. Jadi episode ini kita akan ngobrol sama ahlinya, gimana kita ngebangun habit, punya pemahaman yang menyeluruh soal hidup sehat, bareng sama Coach Johnson Ongko. Dia ini adalah founder dari APKI atau Asosiasi Pelatih Kebugaran Indonesia, sekaligus tentunya Health and Fitness Educator. Sudah di depan aku, dan aku kok kayaknya merasa inferior ya, karena lingkar perutnya dia itu wow sangatlah lean. Aku sebagai couch potato jadi mulai ngaca. Selamat datang Coach. Terima kasih. Introduction-nya luar biasa ya. Dengan melihat gini nih, aku mau cerita dulu ya sama Inspigors ya. Jadi melihat sosoknya Coach Johnson tuh udah menjadi example atau contoh untuk aku sendiri. Kayak duduknya tegap ya, senyumnya sumringah. Begitu lihat dia masuk tuh adem. Aku ngerasa Baik, adem ya. Sambil seperti kayak, taman ya. Seperti lagi di taman tampaknya ya. terus kayak kayaknya aku harus lebih menata diri aku nih kayaknya ini. Tapi thank you for coming, terima kasih. Sama-sama. Ini adalah rekaman perdanaku sendiri. Kita bisa lihat Oh, mata oke. ke mata, Iya, jadi aku iya, happy iya. banget. Tapi enough about me. Aku mau nanya kabarnya Coach Johnson sendiri, kayak apa sekarang di masa transisi menuju mudah-mudahan normal kembali, dan apa yang lagi dikerjain dan seru sama teman-teman APKI. Oke, terima kasih atas perkenalannya. Sebelumnya saya mau menyanggah sedikit dulu yang disebut dengan normal kembali. Karena ini adalah new normal ya. Normal yang menurut saya ya sudah, inilah tatanan hidup kita saat ini kan ya. Dan kemudian tadi ada yang dibilang juga tentang niat. Nah, menurut saya pribadi, niat sedangkal atau seaneh apapun, bahkan mau ke gym karena ingin mencari pacar atau ingin impress someone, apapun itulah alasannya, itu adalah alasan yang baik untuk memulai olahraga. Valid jadi ya, Valid. Coachnya. Jadi Nggak apa-apa whatever, ya tujuannya apapun itu. Oke. Jadi misalnya, saya mau kurusan, saya mau naikin massa otot, saya mau impress lawan jenis, saya ingin persiapan untuk pernikahan dan lain-lain, itu semuanya valid. Karena apapun niatnya, yang penting mulai olahraganya dulu. Nah tapi benar banget tadi disebut, kalau misalnya kita udah tahu caranya ini itu, tapi kok susah banget membangun habitnya katanya. Susah banget membangun kebiasaan yang bisa dibilang kebiasaan yang baik ya. Yaitu salah satunya adalah rutin berolahraga. Banyak nih masalahnya atau penyebabnya nih. Terutama kalau teman-teman adalah office worker atau yang punya 9 to 5 ini ya schedule. Itu memang untuk mencari waktu adalah challenge tersendiri gitu. Jadi itu yang mau langsung di debunking Bener. the myth gitu. Bener. Terima kasih, kita mulai dengan with a bang gitu ya, dengan bold nih. Terus kalau Coach sendiri menavigasi new normal, kemudian mungkin ada program atau campaign yang seru sama APKI, lagi seru apa? Wah seru banget ya. Maksudnya kita pun sampai tidak menyangka bahwa growth-nya setelah memasuki pandemi itu luar biasa. Kita seperti surfing the wave. Benar-benar orang bilang ini akan menjadi challenge. Tapi ternyata di industri kebugaran ini merupakan opportunity yang besar sekali. Bahkan dengan adanya online coaching, virtual coaching, online seminar and workshop. Ini benar-benar growth kita itu luar biasa. Jadi di APKI sendiri itu seperti riding the wave. Nah apalagi dengan awareness hidup sehat semakin meningkat dan ditambah dengan BPJS yang katanya jebol, itu membuat gaya hidup sehat, yaitu bagian preventif dan promotif, itu semakin digemari lah, semakin dicari oleh masyarakat. Jadi sebenarnya gaya hidup sehat itu sudah benar-benar apa ya, bahkan nge-gym itu bukan hal yang aneh lagi. Dulu nge-gym masih berbentuk pilihan. Sekarang nge-gym tuh seperti apa ya? Seperti ke kafe, nge-gym. Jadi sudah jadi gaya hidup sebenarnya. Ya, sama kayak makan ya. Kalau makan 3 kali sehari ya Jadi berolahraga gitu ya. Itu untuk juga masyarakat harus, urban terutama. Oke. Nah, itu yang membuat kenapa orang udah tidak
heran lah kalau melihat perempuan yang melakukan strength training saat ini kan. Dengan melihat kemampuan mereka yang bahkan melebihi laki-laki juga itu bukan hal yang aneh lagi dah saat ini. Dan saya sebenarnya senang sekali tuh melihat tren-tren seperti ini. Bahwa strength training itu memang sebenarnya for everyone. Nah, the problem is adalah bagaimana kita memulai kebiasaan hidup baik itu sendiri. Nah, gitu. menuju ke sana. Tapi karena nih spotlightnya masih Coach Johnson dulu nih. Oh boleh. Agendanya belakangan ini ya? Iya. Wah. Agendanya Kita tuh apa nih? Luar biasa banyak, kebetulan sudah diberikan kepercayaan oleh Kementerian Olahraga juga. Kemudian kita adalah campaign-campaign yang harus dilaksanakan dalam waktu dekat. Dan dari APKI sendiri kan kita alumni udah 1.500 lebih. Keep growing dan luar biasa pertumbuhannya juga. Kita punya agenda ke seluruh Indonesia. Dan di 2019 terakhir kita itu sebenarnya ada satu sister company lah. Sister organizations. Namanya Global Fitness Education. Jadi kita tuh juga mengedukasi non-Indonesian. Kita pergi ke negara tetangga seperti di Brunei, Malaysia, kemudian kita ke Singapura juga untuk mengedukasi tentang kebugaran di negara-negara tersebut. Wah, keren banget. Luar biasa. Jadi sebenarnya tujuannya adalah untuk memberikan ke masyarakat itu bahwa kita orang Indonesia juga bisa loh mencapai level taraf internasional dengan entity yang kita bangun dari Indonesia itu sendiri di bidang kebugaran. Jadi bisa dibilang kita yang pertama kali ya. Keren. Dan aku tuh nanti pasti akan ada pertanyaan lebih lanjut bagaimana membandingkan habit antara di Asia Tenggara aja dulu deh. Indonesia sama negara-negara tetangga. Tapi sebenarnya dibilang Indonesia itu parah banget. Itu gimana? Kalau kita bandingkan dengan Western sendiri, di mana sebenarnya sumber informasi, edukasi tentang fitness, dan lain-lain, masyarakatnya mengalami masalah tren obesitas juga. Ya, jadi di mana sumbernya knowledge tentang fitness sendiri, mereka juga struggling dengan tren obesitas. Ini align dengan peningkatan ini ya, tren dari fast food atau chain store tentang yang berhubungan dengan fast food. Betul. Jadi easy access ke makanan, kemudian variasi dari makanan, kemudian ada salah satunya deh seperti croffle, croissant and waffle. Itu kan belum pernah ada tuh sebelum-sebelumnya tiba-tiba ada. Jadi food invention itu membuat masyarakat tuh semakin dimanjakan lidahnya. Sehingga tendensi untuk makan berlebihan, gaya hidup hedonism ya. Terutama dari segi konsumsi makanan itu semakin menjadi-jadi. Apalagi dengan kemudahan teknologi. Dulu kalau misalnya tengah malam lapar kita udah tidur aja gitu. Besok aja udah ditidurin aja gitu. Sekarang bisa order gitu. Jadi ada sisi negatifnya lah dari perkembangan teknologi. Jadi menarik ketika kita belajar banyak informasinya dari Western atau dunia Barat gitu ya. Tapi sebenarnya habitnya kita lebih baik. Bukannya lebih baik ya sebenarnya. Asupan gizinya lebih baik. Kalau Asian itu sebenarnya punya culture tersendiri. Yang dimana sebenarnya seperti fast food itu bukan part of our culture sebenarnya. Cuman karena semakin banyaknya bertumbuh chain store yang seperti fast food. Kemudian ada juga yang disebut dengan hyper palatable food. Jadi kategori untuk makanan yang kalau makan tuh susah banget berhentinya. Ih bener banget. Jadi ada indera kita punya di lidah. Itu kan sebenarnya kan semakin diberikan sensasi dengan makanan-makanan enak. Jadi contohnya seperti Inspigors yang mungkin punya anak. Yang sudah ada anak kecil ya. Itu semakin mereka sering jajan, itu semakin rewel makannya. Tahu gak kenapa kira-kira? Nah sebabnya karena di saat misalnya ke mall, jajan, makanan-makanannya itu benar-benar didesain untuk membuat lidah kita tuh benar-benar menari lah rasanya di lidah kita. Hyper palatable food tuh memang tujuannya adalah supaya kita adiktif terhadap makanan tersebut. Sesekali gak apa-apa. Contohnya seperti saya. Contoh lah seperti ayam goreng merek tertentu. Atau mie instan merek tertentu yang cium aromanya kita kepengen makan. Jadi food technology itu memang membuat kita punya indera perasa dan otak kita untuk kepengen makan makanan tersebut. Makanya semakin sering makan, jajan lah kasarnya ya, itu anak kecil jadi semakin rewel karena dia terbiasa dengan taste yang luar biasa di lidahnya.
Jadi masakan di rumah tuh jadi nggak enak semua tuh. Iya, Gitu. karena dia sudah terbiasa semua tuh ekstensif ya. Sampai titik ekstrim paling kanan lah ibaratnya. Sama halnya seperti kita ngelihat gadget lah ya. Karena Iya. terstimulasi dengan gambar, warna, suara. Anak kecil kan kenapa mereka sangat-sangat into video atau YouTube dan kawan-kawan. Karena itu. Jadi di saat mereka diajak ke taman, kok membosankan ya. Jadi pergerakannya itu, warna-warninya itu true. jadi berlebihan. Bahkan menurut aku sih apa yang tadi dirimu bilang ya coach, itu juga pengingat untuk bahkan saya yang udah dewasa ya. Kalau kita biasa lemburan dikasihnya misalnya cheeseburger, begitu next time kita makan capcay yang nggak pakai tambahan rasa, dengan bumbu rumahan aja, tuh kok kayak kok tawar ya? Kayak plain gitu. Padahal sebenarnya itulah rasa organik. Rasa gitu alami kan? makanan. Alami makanan gitu. Jadi semakin banyak yang namanya yaitu hyper palatable food dikonsumsi, semakin picky eaters makanya. Oh goodness me. Oke. Jadi itu yang terjadi kenapa ada orang yang nggak bisa menikmatin rasa sayuran, nggak bisa menikmatin rasa-rasa yang agak plain gitu. Nah itulah yang membuat kebanyakan anak-anak yang remaja itu semakin picky eating nih di saat ini. Nah ini sebenarnya kalau kita berbicara tentang gaya hidup sehat ya, itu ada namanya biopsikososial, biologi, psikologi, dan sosial. Jadi social life kita tuh juga akan mendetermine pola makan kita. Jadi seperti daya beli, kemudian easy access ke makanan, kemudian psikologi problem, misalnya kita lagi ada mental issues, kita lagi under pressure, dikejar deadline, kemudian dikejar inilah apapun itulah masalah keluarga, masalah dengan pasangan, itu juga dapat memicu nafsu makan. Jadi itu akan mempengaruhi biologi. Kita belajar nih, ini bahkan biopsikososial. Biopsikososial. Jadi kita nggak bisa nge-address, misalnya ada satu klien datang ke kita, dia let's say obesitas, punya masalah dengan berat badan. Yang di-address itu justru bukan karena dia suka makan apa, tapi lifestyle-nya dia secara menyeluruh sampai dengan beban pekerjaannya, stress levelnya dia. Karena kebanyakan orang overeating itu karena apa? Pelarian. Baik itu karena overtime, baik itu karena mental pressure terhadap suatu pekerjaan, atau bosen, atau ya dengan mood problemsnya larinya adalah paling mudah mencari makanan yang enak, yang bisa memberikan pleasure atau rasa nyaman dalam waktu singkat. Nah masalahnya kalau sudah bergantung terhadap makanan, itu jadi susah stop repetitive buying. Nah itu. Aku akan stop di sini. Inspigoers, dimarinasi dulu tadi apa kata-kata Coach Johnson di sini. Abis ini pasti kita akan ngomongin soal bagaimana menghentikan pola menyiasati atau menyiasati. Kalau henti itu kayaknya tiba-tiba langsung harus something's wrong. Iya. Nggak ada yang salah kok. Menyiasati pola lama yang kita sudah kenal dan akhirnya memperkenalkan badan kita, bahkan ya otak kita ya dengan pola baru gitu ya. Plus sekarang kita udah kenal gaya kerja hibrid. Ada yang di kantor, ada yang di rumah, work from anywhere ya, atau bahkan di cafe, sehingga akses tadi makan juga semakin dekat, lebih mudah. Jangan kemana-mana, tetap dilanjut, tetap sama kita di sini di Inspigo, Inspiration on the Go. Puri juga di sini, kita tadi udah bicara lumayan banyak dan pengingat diri bahwa kita harus holistik melihatnya. Ada bio, ada psiko, ada sosial. Kemudian kita diingatkan juga bahwa lidah ini kalau kita overstimulasi, kebanyakan stimulasi, perasa, kita jadi gak punya kemampuan makanan alami gitu ya. Nah, kembali lagi, ini semua kita akhirnya paham nih, Coach. Tapi menumbuhkan pola baru dengan kita udah punya siklus hidup yang begitu cepat, lemburan tiap hari. Lemburan sih dikasih uang lembur plus sama kantor dipesenin delivery ya. Terus yang hadir cheeseburger dan yang lain-lainnya gitu. Nah, ketika kita dikelilingi oleh itu, tapi kita tahu kita pengen berubah, mulai dari mana? Sebenarnya yang bisa menjawab mulai dari mana itu adalah pribadi masing-masing. Dan kita tuh tahu harus mulai dari mana.
Nah, namun yang membuat kenapa seseorang sulit memulai gaya hidup yang baru, karena banyak yang berpikir memulai sesuatu tuh harus langsung ekstrim, atau ribet, atau susah banget. Jadi harus ada komitmen yang luar biasa besar untuk berubah. Padahal enggak. Contohnya seperti kita sekolah, ada SD, SMP, SMA. Nah, kebanyakan orang tuh langsung melihat bahwa saya harus mengerjakan sekolah semuanya, semua tingkatan langsung. Padahal small step matters. Misalnya dengan minum lebih banyak, atau jalan kaki lebih banyak, atau bangun lebih pagi, atau tidur lebih cepat. Jadi yang Inspigurus harus lakukan sebenarnya adalah lihat apa sih yang paling bisa Anda lakukan saat ini. Kalau memang saat ini sedang lembur terus, ya sudah harus ada yang bisa dikompromis. Misalnya kalahnya di pola tidurnya. Jadi mungkin dari pola makannya bisa diimprove. Atau aktivitas fisiknya yang bisa diimprove. Jadi do the best what you can do dengan kondisi yang ada saat ini. Kalau memang belum bisa berolahraga, bergerak lebih banyak. Kalau misalnya ada waktu, bisa meluangkan waktu untuk olahraga, usahakan seminggu misalnya 1-2 kali dulu. Jadi sebenarnya bukan tentang bisa atau tidak bisa, tapi prioritas. Nah, masalahnya adalah kita lupa bahwa investasi paling penting itu adalah investasi kesehatan. Namun bayarannya mahal nih investasi kesehatan, yaitu waktu. Nah, kebanyakan orang karena hidupnya, ya maaf kata, mengejar yang namanya sesuap nasi dan segenggam berlian. Jadi kesehatan ini adalah hal terakhir yang perlu diinvestasikan gitu loh. Sebenarnya sehat itu murah kalau kita tidak sakit. Kalau kita sudah sakit, sehat itu mahalnya luar biasa. Bahkan bisa jual rumah, menguras tabungan hanya untuk sembuh. Makanya saya sering bilang, orang sakit maunya cuma sehat, tapi orang sehat banyak maunya. Nah, tapi kita berbicara tentang pola makan tadi ya. Jadi sebenarnya kan retensi ya. Semakin sering kita mengonsumsi makanan itu, maka akan semakin susah untuk berhenti makannya. Nah, begitu juga dengan habit yang bisa dibilang dengan good habit. Jadi repetisinya yang penting. Baik itu bad habit, good habit, itu matters of repetitions. Ya, jadi apa sih hal kecil yang dapat kita lakukan, yang dapat kita improve? Kecil aja. Tapi kalau misalnya di-address nih, mana sih yang paling penting? Sebenarnya yang paling penting itu adalah pola tidur. Tidur ini luar biasa penting banget. Ketika tadi udah, aku pikir kan kita ngomongin gerak tubuh, terus itu makan, terus tiba-tiba loncat ke tidur. Kenapa tidur? Kenapa fondasinya Karena sebenarnya tidur ada jadinya? 3 pilar ya. Oke. Ada tidur, pola istirahat, pola makan, dan aktivitas fisik. Jadi 3 ini sebenarnya nggak bisa yang, kalau memang misalnya mau bugar, 3-tiganya ini harus di-address. Tapi bisa dimulai dari mana saja. Kenapa saya mention tidur? Karena damage atau impact dari kurang tidur itu luar biasa besar banget. Dan tidak disadari. Kebanyakan orang mencari vitamin, makanan apa yang dapat meningkatkan stamina. Tapi kuncinya udah cukup tidur belum? Boleh dielaborasi nggak kenapa? Karena di saat tidur kurang, maka badan kita akan terasa capek di pagi harinya. Sluggish, kita akan merasa tidak demotivated untuk menjalankan keseharian. Akhirnya kita mencari apa? Makanan yang padat kalori, yang bisa, atau minuman manis yang bisa nge-boost energi kita dalam menjalani hari. Itu satu. Kedua, saat kita kurang tidur, kita lebih tendensi untuk mood swing. Tendensi untuk mood swingnya semakin menjadi-jadi. Nah, seperti yang saya sebutkan di awal-awal tadi tentang biopsikososial, sebenarnya yang namanya mood itu sangat mempengaruhi eating pattern kita. Ya, jadi ada orang yang memang makannya ditentukan oleh moodnya dia. Bete makan. Nah, masalahnya adalah ada beberapa culture, beberapa suku, bahkan negara yang selebrasinya selalu dengan makanan. Betul. Nah, itu lain cerita tuh. Iya. Itu kita put it aside dulu ya. Iya, oke. Kita fokus yang ke mood swing atau habit makannya ditentukan oleh moodnya itu sendiri. Jadi sebenarnya akarnya tuh kalau ditarik, kurang tidur itu carinya makanan biasanya. Iya. Tapi nggak semuanya begitu juga. Ada juga yang tergolong yang sebenarnya ini cuma klasifikasi ya. Bukan berarti 100% benar. Jadi ada yang disebut dengan ectomorph atau orang yang susah gemuk. Itu justru kehilangan nafsu makan.
Tapi sebagian besar orang yang kurang tidur itu biasanya akan tendensinya untuk makan secara berlebihan. Makanya kalau misalnya mau dimulai, addresslah dari pola tidur dulu. Kenapa pola tidur? Karena saat ini tidur di atas jam 12 itu adalah hal yang biasa. Unfortunately ya. Waktu zaman 80-an, 90-an, tidur di atas jam 10 tuh udah late banget. Iya. Sekarang di atas jam 10 tuh udah common gitu. Tidur jam 1, jam 2, apalagi yang masih teenagers ya. Jam 3 bahkan begadang itu adalah hal yang biasa. Dulu jam 10 lampu udah mati semuanya, jalanan udah gak ada orang lagi. Kasarnya tuh udah jamnya hantu keluar lah. Sekarang jam 10 itu mobil masih bustling di mana-mana, terutama di kota Jakarta, kota metropolitan. Jadi sebaiknya adalah usahakan tidur tidak lewat dari jam 12 dulu. Oke, itu yang langkah pertama Ya, kita bisa gimana benahi kita ya. mau olahraga kalau badannya lemes? Kalau energi sendiri kita nggak punya. Makanya kenapa ada yang afternoon slump. Itu biasanya karena orang-orang yang kurang tidur tuh. Atau suka begadang dan lain-lain. Oke. Nah, tadi udah disebut afternoon slump lagi. Ini udah langsung menuju berikutnya nih. Jadi Inspigoers, kalau aku benahin bobo dulu nih. Kira-kira dengan segala kesibukan aku, tapi nggak mungkin 8 jam nih. Berapa nih toleransinya? Nah, ada power nap. Oke, kita simpan abis yang ini. Oke. Inspigoers, kita udah dengar pentingnya tidur, tapi kita juga entah itu pekerjaan dan sebagainya, seringkali merasa nggak mungkin 8 jam. Kecuali itu weekend, coach. Jadi seminimum-minimumnya young adults, yang kuliah lah ya sampai ke atas nih, berapa jam per hari? Untuk rekomendasinya itu 6-8 jam. Tapi jadi begini, kalau teman-teman ada kesempatan untuk tidak harus begadang, itu akan jauh lebih baik. Karena sebenarnya di saat kita memaksa otak kita untuk bekerja keras, itu kebanyakan tidak produktif justru. Jadi kreativitas sama produktivitas itu tidak hanya ditentukan oleh jam kerja kita di depan laptop saja. Karena saya sendiri selalu sering di depan laptop nih. Jadi kalau di saat misalnya saya sudah terlalu lama, itu stuck, gak keluar ide-idenya. Makanya mungkin yang perlu diakses itu adalah apakah kita memang perlu untuk spend a lot of time di depan laptop atau di depan komputer. Yeah. Karena itu tadi, semakin kita press otaknya, ada law of diminishing return. Jadi bukannya kreativitas yang keluar, malah biasanya kita banyak diemnya aja. Jadi banyak distractionnya. Jadi sebenarnya kita lihat dulu, kita assess dulu memang benar-benar perlu selama itu kah. Tapi kalau kita berbicara tentang tidur, sebenarnya ada dua nih, kualitas sama kuantitas. Kalau kita berbicara kuantitas, 6-8 jam itu adalah rekomendasinya. Ya, ada yang bisa selamat dengan 6 jam atau feel good. Ada juga yang butuh sampai 8 jam. Setiap orang berbeda-beda. Karena di kesehariannya kan ada yang benar-benar luar biasa padat, ada juga yang ala kadarnya. Jadi 6-8 jam lah rentang dari kuantitasnya. Nah sedangkan kalau kualitasnya, kita kan sudah sebutkan tadi sebaiknya tidak tidur di atas jam 12. Karena itu kalau berhubungan dengan fisiologisnya ada hormon melatonin dan lain-lain, maka rekomendasinya akan muncul di bawah jam 12. Karena tidur 6-7 jam di bawah jam 12 itu berbeda kualitasnya dengan orang yang tidur di jam 2 atau 3 subuh, tapi bangunnya di jam 11 misalnya. Jadi misalnya dia bangun jam 10 aja kan sudah dapat 7 jam tuh. Iya. Tapi sakit kepala biasanya, kayak berat banget kepalanya. Iya. Nah itu kualitas tidur dipengaruhi oleh jam tidurnya juga. Makanya kita sebaiknya, kalau saran saya sebagai sesama pekerja yang di depan laptop ya, adalah mungkin kita assess kembali apakah perlu selama itu untuk berada di depan laptop, atau ternyata banyak distraksi di saat sedang berada di depan laptop itu. Iya. Dengan WhatsApp yang masuk, kemudian media sosial kita cek setiap 5 menit, bisa jadi buang-buang waktunya di situ gitu loh. Jadi nggak produktif, jadi sibuk tapi tidak produktif gitu loh. Benar. Sibuk tapi tidak produktif. Nah. Oke, tadi sempat di
sebut juga di segmen sebelumnya afternoon slump. Yang kayaknya udah biasa nih kalau kita pergi makan siang sama teman-teman kantor. Jam 2 ngantuknya luar biasa. Atau jika pun kita berfungsi, enggak, ya jadinya eksekutor aja kayak balas-balesin email. Sebenarnya multifaktor penyebabnya. Nah, itu gimana tuh? Jadi memang setelah kita makan dalam porsi yang besar, proses fisiologisnya adalah mencerna makanan. Ya, jadi kita punya sistem saraf, terutama yang disebut dengan parasimpatetik, yaitu digest makanan, ya mencerna makanan lah ya. Itu membutuhkan energi atau fokus lah di fungsi tubuhnya. Jadi makanya kita secara alamiah akan menurunkan tingkat aktivitas dengan apa caranya? Dengan ada rasa kantuk, kemudian lebih tidak mau bergerak, itu sebenarnya proses yang alamiah. Ditambah dengan kurang tidur. Jadi staminanya, tubuhnya tidak bugar, staminanya rendah, ketemu dengan proses mencerna makanan itu, sehingga menciptakan afternoon slump. Gitu. Jadi tergantung dari staminanya juga. Kalau misalnya seseorang ini bugar, jadi biasanya tidak mengalami afternoon slump. Tapi kalau misalnya teman-teman mengalami ini, it's okay to take a nap. Berapa menit? Masalahnya adalah di Indonesia tidur siang itu dianggap malas. Iya. Padahal produktivitas kan tidak ditentukan untuk seberapa lama kamu bangun. 30 sampai 60 menit misalnya kalau ada waktu untuk bisa nap, ya 15 menit syukur-syukur. Tapi kalau ada 30-60 menit lebih baik lagi. Tapi jangan terlalu banyak juga, nanti akan mengganggu tidur di malam harinya. Okay. Yang penting sudah bisa mengembalikan rasa freshnya itu. Jadi saran saya adalah take a nap. Itu nggak malas. Bahkan di beberapa perusahaan di Jepang misalnya atau di Western itu menyarankan untuk tidur siang. Mereka menyiapkan satu tempat tersendiri untuk tidur siang bahkan. Jadi itu tadi kita juga harus against stigma yang kalau tidur siang itu malas gitu loh. Bener. Ya kalau misalnya bosnya lihat, oh kamu kok tidur siang, dasar malas kamu nggak kerja gitu kan kesannya. Padahal itu dibutuhkan. Iya. Apalagi dengan pekerjaan yang sangat menyita kita punya fokus. Iya. Itu benar-benar butuh tidur malah. Benar. Itu. Sepakat. Oke. Nah, kita udah tahu pentingnya tidur, menavigasi. Ya udah, kalau emang capek bobo siang sebentar aja. 30, Nah, 60 ini ada menit. hubungannya sama tingkat aktivitas fisik. Nah, oke. Mari kita Stamina. bahas itu, soal stamina. Nah, itu dia. Jadi sebenarnya kenapa saya sebut 3 pilar tadi? Stamina, cara meningkatkannya adalah dengan berolahraga, yaitu aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik terbagi jadi 2. Ya, ada non-exercise activity dan satunya lagi adalah exercise activity. Jadi ada 2, physical activity. Yang non-exercise itu seperti kita ya daily life kita, misalnya kita naik turun tangga, ya pekerjaan rumah tangga, kemudian small things yang memang inilah daily activity kita. Itu non-exercise activity. Jadi misalnya kita membawa tas, kemudian membersihkan rumah dan lain-lain, itu masuk non-exercise activity. Bedanya sama exercise activity adalah terjadwal. Jadi ada jadwalnya dan ada targetnya, kemudian tersistematis kalau orang bilang. Nah, kenapa sih kita harus berolahraga? Terutama untuk orang-orang yang non-exercise activity-nya rendah. Karena ada istilah sehat dan bugar. Orang sehat belum tentu bugar, orang bugar sudah pasti sehat. Kenapa? Apa bedanya? Orang bugar itu istilah untuk orang yang dalam menjalankan kegiatan sehari-harinya tidak mudah kelelahan. Bahkan dia tidak mengalami afternoon slump yang berlebihan, masih bisa fokus sampai sore. Bedanya orang yang biasa misalnya lari 5-10 kilo seminggu 3-4 kali dengan orang yang jarang bergerak. Kemudian dia bekerja di depan laptop. Mana yang bisa memaintain productivity atau postur tubuh duduknya aja? Mana yang bisa lebih maintain? Tentu orang yang aktif. Karena otot alat gerak aktif tidak mampu menyangga postur tubuhnya dalam jangka yang lama. Nah, ini berhubungan sama back pain, neck pain. Jadi sebenarnya orang-orang yang jarang bergerak itu justru akan lebih rentan mengalami musculoskeletal pain. Jadi nggak cuma stamina aja nih sebenarnya dari manfaat dari bergerak itu, tapi memperlancar peredaran darah. Dan jangan lupa, otot-otot tubuh kita itu sebenarnya elastis.
dia bisa memanjang, bisa memendek. Itu adalah karakteristik otot. Nah di saat kita diam di posisi yang lama, misalnya duduk terus, nanti pinggulnya akan gampang kaku. Kalau pinggul kaku, nanti saat berjalan larinya nanti sakitnya di lower back. Iya benar. Kemudian misalnya postur di depan laptopnya kepalanya terlalu maju, lehernya akan tegang. Nah terlalu lama di posisi tersebut akan sangat membebani otot-otot bagian leher dan pundak. Maka gampang tegang, kemudian gampang migrain, gerak sedikit langsung kok rasanya kayak Kecetit kaku, ya. kecetit. Nah itulah sebabnya karena ototnya itu tidak elastis kalau orang bilang. Jadi gak cuma sendi aja yang mesti di stretch ya, otot pun sebenarnya bisa memanjang, bisa memendek. Makanya ada istilah, kalau di fitness itu ada fleksi ekstensi. Itu fungsi gerak lah, fungsi geraknya. Jadi semakin jarang otot kita bergerak, maka semakin mudah kaku. Oke coach, ini tadi saya tuh sebelum ketemu coach udah melakukan riset ya. Terus saya berkenalan dengan kalau olahraga ada prinsip FIT. Benar. Frequency, intensity, time, and type. Itu yang kita ajarkan kok. Nah Di fitness trainer kan, course. iya ampun cie. Cuman gini. Saya juga percaya ini adalah satu prinsip yang tepat, tapi juga memilih yang cocok sama kita kan adalah sebuah tantangan ya. Dan memastikan kita membangun habit yang continue dan jangka panjang, nggak yang cuman karena sekarang lagi ngetren Zumba, besok yoga. Kalau emang lagi seneng dan bisa terus dipelihara habitnya bagus. Cuman kalau ternyata enggak, terus akhirnya kita jadi jeda lama banget. Gimana nih ngebentuknya? Sebelum kita bicara tentang ngebentuk habit olahraganya, Iya. manusia ini kan butuh kepastian ya tentang olahraga ya. Jadi WHO tuh sebenarnya sudah mengeluarkan rekomendasi olahraga. Oh, oke. Yaitu 150 sampai 300 menit per minggu. Hah? Ayo loh. Bagi Cuman 7, ayo sebentar. hitung-hitungan. Bagi 6 aja, anggaplah Bagi- minggu iya. istirahat misalnya. Itu ya sekitar 30 sampai 50, 30 sampai 60 menit lah. Iya. Seminggu bisa dibagi, kalau misalnya kita 300 aja itu artinya kan hampir setiap hari ya, 5 kali ya. Cuman kalau misalnya kita olahraga nggak perlu juga sampai yang 300. Kita bisa mulai dari 150 menit dulu. Nah kalau misalnya kita ngomong 150 menit, 30 kali 5 udah 150. Iya. Artinya 30 menit seminggu 5 kali itu udah cukup. Ya kalau misalnya mau lebih ya silahkan, tapi itu rekomendasi standarnya. Nah tadi kamu sudah mention tentang FITT, frekuensi, intensity, type, sama time. Jadi sebenarnya untuk memulai olahraga tuh tentukan dulu dalam 1 minggu Anda mau berolahraga berapa kali. Frekuensi. Bisa 2, 3, 4, 6 tergantung dari tujuan dan kemampuan tubuh kita. Oke. Kalau kita dari sedenter yang belum pernah berolahraga sama sekali, makanya dapat kita adjust itu adalah frekuensi, intensity, time, dan type itu tadi. Nah frekuensinya, kita ngomong frekuensi. Kalau time-nya pendek, itu bisa lebih sering. Time-nya pendek misalnya 15-30 menit. Itu bisa seminggu 4-5 kali. Tapi kalau misalnya time-nya panjang, 60 menit, let's say 60-70 menit. Iya. 60 deh, biar gampang ya. Itu bisa seminggu 3-4 kali. Oke. Jadi begitu cara menentukannya. Nah supaya nggak ribet adalah seminggu rekomendasinya adalah 3-4 kali 30-60 menit. Oke. Itu rekomendasi standar ya. Tapi teman-teman, para pendengar bisa memulai setiap hari cuman 10-15 menit dulu. Itu juga bisa. Yang penting luangkan waktu 15 menit misalnya di pagi, siang atau sore. Karena sebenarnya olahraga itu bukan ada jam terbaik, bukan. Tapi yang sempat. Jam yang sempat. Itu the best time. Banyak yang mengatakan olahraga di pagi hari lebih bagus daripada, nggak ada. Sebenarnya nggak ada. Yang paling penting itu adalah sempatnya itu. Nggak ada perbedaan signifikan. Kenapa orang banyak di pagi hari? Biasanya karena belum memulai aktivitas fisik. Mulai aktivitas sehari-hari. Kegiatan-kegiatan yang melibatkan fisik yang membuat kita capek kalau di malam hari. Nah itu makanya kebanyakan cenderung suka pagi. Pagi juga udaranya masih fresh gitu-gitu. Makanya lebih bisa konsisten di pagi. Tapi kalau kita berbicara olahraga itu sebenarnya konsistensinya. Kamu bisanya kapan?
kebetulan kita ada juga manajemen gym di korporasi, di beberapa perusahaan besar. Di situ kita lihat di jadwal olahraganya ada yang pagi, ada yang siang, ada yang sore. Artinya mereka memahami jam terbaik adalah jam yang sempat. Iya. Jenis olahraga yang terbaik adalah jenis olahraga yang kamu bisa konsisten. Kalau sukanya dance, ya dance. Kalau sukanya zumba, pound fit, suspension training, strength training, Olympic lifting, apapun itu yang bikin kamu bisa konsisten. Kalau belum tahu ya coba aja satu-satu. Iya. Interestnya yang mana. Tapi kalau misalnya tujuannya adalah shape misalnya, let's say supaya bokongnya lebih besar misalnya, atau six packnya definisinya lebih kelihatan, ya udah itu udah pasti strength training. Jadi purpose-nya apa dulu? Kalau misalnya untuk sehat aja, semua jenis olahraga bisa bikin sehat. Tapi kalau kita ngomongin tentang estetika bentuk tubuh, shape, nah itu udah pasti banyak melibatkan di strength training. Karena yang bisa mengimprove estetika biasanya adalah yang related dengan strength training. Nah strength training itu sendiri bukan berarti harus barbell dan dumbbell ya, tapi bisa juga dengan alat-alat, misalnya pilates deh, itu bisa tergolong strength training. Walaupun intensitasnya itu adalah bebannya, beban beratnya yang diangkat itu tidak seberat orang-orang yang melakukan Olympic lifting atau strength training. Nah itu masuk di ITT itu tadi. Baik. Jadi semakin intens, semakin tidak bisa dilakukan dalam jangka yang panjang. Gitu. Oke. Ya. Nah, seringkali karena tadi kata kuncinya adalah yang sempat. Bener. Gitu. Terus kita kan suka kerasnya ke diri sendiri gitu. Pokoknya harus sempurna, pengen harus pakai baju yang kayak gini, mindset pakai itu sepatu bahaya. kan gimana. Akhirnya malah jadi gak berangkat karena kayak atau gak dilakuin gitu. Bener ya. banget. Nah maksud gue gini, paling kecil saya membayangkan ya, desk exercise yang bahwa oh ya udah kelamaan depan laptop, aku gak mungkin nih pergi ke fitness center atau ikut kelas yang online, belum nih. Jadi apa ya di saat ini yang jadi gini, bisa aku investasikan desk gitu. exercise seperti stretching, kemudian gerakan yang dapat Anda lakukan di kursi, di meja, maupun alat-alat yang dapat dilakukan di kantor, itu sebenarnya cuma preventif dari muskuloskeletal pain doang. Kalau kita berbicara exercise, itu kan artinya Anda harus meluangkan waktu untuk berolahraga. Mencampur adukkan waktu olahraga dengan kerja, itu jadinya nggak produktif dua-duanya. Oh, thank you for saying that. Terima kasih loh. Jadi memang harus mendedikasikan waktu. Memang kita harus ganti baju, berasa lagi olahraganya. Itu yang dibutuhkan sebenarnya. Jadi ritual-ritual seperti ganti baju, pergi ke gym dan lain-lain, itu memang dibutuhkan. Kalau nggak bisa di gym ya di rumah. Jadi jangan sampai kita mencampur adukan pekerjaan dengan exercise-nya. Desk exercise hanya menghindarkan lower back pain, neck pain, itu aja. Pas nih. Jadi kalau mau olahraga, please dedicate your time untuk olahraga. Selama kamu tahu bahwa sebenarnya olahraga ini investasi untuk kesehatan. Supaya kita nggak bayar bill di rumah sakit mahal. Itu aja. Karena kita udah kerja susah-susah, tujuannya mau berobat, ngapain uangnya buat berobat aja, mending buat liburan gitu. Nah, pas banget coach tadi bilang neck pain, lower back pain. Ini tuh barusan aja ini Inspigors nggak denger karena tadi kita baru set up mic gitu ya. Produser aku 24 tahun udah lower back pain. Yang kehidupannya mungkin mirip-mirip sama kita ya karena depan laptop, sedentary, meeting juga ya di ruang meeting nggak berdiri, duduk lagi gitu. Apa yang bisa kita lakukan serius menghindari itu terjadi pada kita? Atau kalau sudah kejadian, nah itu plus kalau sudah sakitnya kalau parah sudah ya. sakit parah, apakah operasi adalah kunci atau jalan keluar? Kita akan bahas abis ini, tetap di Inspiration on the go. Oke, siapa Inspigoers yang pas dengerin episode ini sambil dengerin terus pegang-pegang ini punggung, ya kan? Ya ampun, iya nih belakang aku kaku banget. Nih langsung dikasih petuah-petuah dan wisdom dan juga tips dan trik dari coach. Oke, mari kita pahami lower back pain early age. Jadi sebenarnya lower back pain itu sendiri adalah simptom, bukan penyakit. Bukan sakit lower back pain, bukan. Tapi bisa karena banyak hal.
Namun kalau masih di usia muda, kebanyakan yaitu karena duduk di posisi yang lama dan sedenter. Sehingga membuat otot-otot yang lemah itu tidak mampu lagi mempertahankan posisi dari tulang. Nah, itu akan membuat pressure ke persendiannya. Nah, jadi di tulang ketemu tulang itu namanya ada cairan sinovial. Nah, cairan sinovial itu akan diproduksi kalau kita banyak bergerak. Nah, itu satu masalahnya. Apalagi dengan duduk menyilangkan kaki. Kemudian duduk dengan bersender ke kiri atau ke kanan. Atau lagi berdiri suka bertumpu di salah satu kaki. Jadi akan membuat pinggulnya geser atau miring. Nah, kalau pinggulnya miring, itu maka akan menyebabkan pinched nerve atau syaraf kejepit lah kalau orang bilangnya. Nah, itu yang membuat ada kok rasanya ada pain, Ya, sensasi nggak enak. sharp pain. Itu bisa karena sendi yang kejepit juga. Bisa juga karena ototnya yang memang kaku. Jadi ototnya tight banget karena jarang bergerak. Itu tadi kan sudah dijelaskan ya elastisitas otot. Sehingga obatnya apa? Exercise sebenarnya. Kalau sudah parah. Sorry dipotong. Walaupun kita saat itu sensasinya rasanya sakit, kita tetap harus. Kalau sudah luar biasa sakit, maka yang harus ditemui itu sebenarnya sebenarnya operasi itu last option. Oke. Itu udah nggak ada pilihan yang lain deh. Walaupun maaf beberapa oknum langsung menyarankan operasi karena nggak mau pusing. Itu aja. Jadi kalau misalnya Anda mau tahu stepnya apa, maka carilah fisioterapi, dokter ortopedi, yang dimana sebenarnya ada istilah exercise is medicine. Exercise is medicine ini berlaku juga untuk lower back pain sebenarnya. Yang dimana dengan berlatih, berolahraga, melatih bagian-bagian tertentu, pinggul, bokong, semua yang mengitari dari lower back itu sendiri, itu dapat mengimprove dari bahkan menghilangkan rasa sakitnya. Sehingga sebenarnya kuncinya adalah kurang gerak. Itu karena mageran itu tadi. Aduh. Memang tidak expect ya kadang-kadang. Kenapa saya bisa cedera di lower back? Padahal bisa karena jarang bergerak. Makanya semuanya berhubungan rekan-rekan sekalian. Di saat kita jarang bergerak, maka tubuh pun akan beradaptasi dengan hal tersebut. Kita tuh creature of habit. Kalau kita jarang bergerak, maka akan semakin tambah jarang lagi. Kita akan semakin sedenter. Tapi kalau kita sudah bergerak, terbiasa bergerak, mau berhenti olahraga tuh susahnya luar biasa. Kita mau berhenti olahraga tuh ada yang kurang. Oh, saya belum berolahraga. Nah, membangun habit itu memang gak mudah. Buat some people yang mungkin work atau family pressure-nya luar biasa. Tapi kembali lagi, yang bisa men-take care diri kita adalah diri kita sendiri. Bukan karena dapat bantuan dari orang lain. Karena mau 1000 orang yang ngomongin kita tentang hidup sehat, kalau kita gak mau memulai, itu gak akan mulai-mulai. Nah, masalahnya adalah kita lupa bahwa ada istilah coping mechanism. Right. Coping mechanism itu adalah upaya kita untuk mengatur stress level kita. Dimana sebenarnya kehidupan itu kan pasti ada stres. Yeah. Stres yang cukup membangun kita, stres yang berlebihan menghancurkan kita. Nah, kalau stresnya sudah berlebihan, salah satu coping mechanism yang positif itu adalah olahraga. Tadi kan saya bilang waktu kita ada mood swing, ada minum kopi manis misalnya. Ada istilah ya emotional eating ya. Right. Sedikit-sedikit makan karena emosinya dipengaruhi oleh dari itu, moodnya itu. Yes. Nah, emotional eating, emotional eaters, itu biasanya karena pelariannya cuma makanan. Coping mechanism supaya menurunkan tingkat stres yang berlebihan itu adalah dengan makanan. Makanya ada orang yang edik dengan olahraga. Karena coping mechanismnya adalah olahraga. Jadi berlebihan pun gak bagus nih. Karena ada yang namanya overtraining. Tapi kembali lagi, semuanya kan harus balance. Untuk hidup sehat itu sebenarnya bukan harus clean eating atau excessive exercise. Tapi you just have to find balance. Di antara exercise-nya, pola tidurnya, sampai pola makannya. Untuk sehat sendiri misalnya, pola makannya harus seperti apa? General guideline semua udah tahu. Mengurangi gorengan, mengurangi yang manis-manis, memperbanyak yang less processed food. That's it. Tapi karena convenience, kebanyakan orang akhirnya membeli apa? Apalagi udah ada promo, buy one get 3, wah 12 deh. Ya, jadi saya udah pesan ini, sayang nih dapat potongan, makannya jadi lebih banyak gitu loh. Iya. Jadi sebenarnya multifaktor gaya hidup sehat. Tapi mulailah dari mana yang kamu bisa lakukan. Itu aja pesan dari saya. Gaya hidup sehat itu sebenarnya investasi. Karena bukan memperpanjang usia. Hidup sehat itu tidak memperpanjang usia. Usia sudah ditentukan lah kasar, sudah ada suratannya gitu loh. Tapi sisa usia kita berkualitas atau tidak.
Apakah Anda mau menghabiskan waktu di bed rest saja, di terbaring di rumah sakit, atau Anda mau fisiknya kuat, naik turun tangga, bermain sama cucu sampai di usia tua nanti. Itu pilihan hidup. Jadi sebenarnya sehat itu pilihan hidup. Anda mau sehat atau Anda mau kaya raya tapi sakit-sakitan, itu aja. Nah, kembali lagi, harta yang paling mahal apa? Adalah kesehatan itu sendiri. Karena mau sebanyak apapun uang yang kita punya, kalau kita tidak bisa nikmatin karena terbaring sakit hanya untuk berobat, maka sia-sia harta kekayaan yang kita kumpulkan. Jadi untuk Inspigors, jangan lupa investasikan waktu Anda untuk menjaga kesehatan. Karena sekaya apapun Anda, kalau tidak bisa dinikmati, buat apa? Gitu. Ih, geter nggak dengernya? Geter nggak? Jadi aku terima kasih Coach. Sama-sama. Udah diceritain sangat komprehensif. Mengingatkan apa yang luar sebenarnya biasa banyak kalau mau dibahas benar. Mudah-mudahan ada episode berikutnya. Baik. Nanti kita bikin kelas bareng ya sama boleh, Inspigors atau olahraga bareng lah. Boleh. Kalau bisa di outdoor gitu ya, dengan jumlah orang yang tim terbatas. saya siap itu, tim saya siap. Senang banget. Tapi terima kasih udah kasih wisdomnya ke kami yang tadi banyak debunking myth juga ya, yang kita pikir itu adalah benar. Oh nggak sepenuhnya seperti itu. Dan diingatkan bahwa ini tuh holistik, semuanya bersambung. Jadi kalau take away saya sih ya Inspigors ya, ketika kita pikir dimulainya dari apa yang ada di piring, ya memang olahraga fisik atau exercise itu perlu, tapi ternyata mulainya tidur ya. Salah satunya. Iya. Kayaknya saya mau benerin. Tapi jangan lupa deh. juga snowball effect. Kita mulai dari hal yang kecil, itu akan bergulir sampai ke hal yang besar. Right on. Jadi jangan sampai berpikirnya hidup sehat itu harus luar biasa yang dirubah, enggak. Tapi snowball effect. Ya. Bergulir sampai jadi besar sekali impactnya ke tubuh kita. Waduh. Thank you for coming. Inspigors, mari kita mulai benahi keseharian kita sama-sama. Sampai ketemu lagi di lain kali. Pasti. Sehat terus. Terima kasih. Bye for now. Sehat-sehat semuanya. Bye.